Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua di rumah. Nah, adik-adik di rumah apa kabar? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Juang dan juga adik-adik di rumah harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita sudah diberikan kesehatan dan berkat yang luar biasa. Sehingga hari ini kita bisa mengikuti kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Adik-adik, hari ini kita akan memulai kegiatan sekolah minggu dengan berdoa. Tetapi sebelum berdoa, yuk kita bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo adik, sekali lagi kita bernyanyi ya, lebih semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa adik-adik? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh Kak Nikita. Silakan Kak Nikita. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku turut segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Halo adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita berdoa, kita ambil sikap doa yang baik ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu selama istirahat kami tadi malam. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami. Berkati kami agar di dalam sekolah minggu ini kami dapat mendengarkan kisah-kisah yang diceritakan oleh kakak-kakak pendamping. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk Kak Nikita yang sudah memimpin kita dalam doa hari ini.
siapa yang akan membawakan firman kita pada hari ini? Belum tahu, Kakak. Nah, firman kita sekarang akan dibawakan oleh Kak Puput. Jadi kita panggil aja ya Kak Puputnya. Silakan Kak Puput. Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. Itulah suara Allah. Kata suara itu, "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus dimuliakan di atas gunung kali ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, seperti Yesus yang mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk bersama-sama naik ke atas Gunung Tabor, kita pun pada masa Prapaskah ini diajak Tuhan Yesus untuk berpantang dan berpuasa. Memang tidak mudah ya adik-adik, di mana adik-adik semua harus menahan diri.
dan berkurban. Misalnya mengurangi main game atau mengurangi jajan yang menjadi kesukaan adik-adik semua. Petrus, Yohanes, dan Yakobus pun pada saat itu mungkin tidak mudah saat mendaki gunung. Banyak tantangan dan rintangan. Tetapi ketika sampai di puncak gunung, mereka merasakan kebahagiaan. Nah, seperti kita juga yang menahan diri untuk mengurangi apa yang menjadi kesukaan kita, agar membuat kita menjadi lebih sabar dan penuh kasih, dan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yakin dan percayalah. Terima kasih Kak Puput yang telah menceritakan firman pada hari ini. Nah, gimana adik-adik, firmannya seru kan? Menarik kan? Tapi biar lebih seru lagi, biar lebih menarik lagi, yuk sekarang kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan bernyanyi. Nah, sekarang waktunya kita main games. Gamesnya akan dibawakan sama kakak-kakak pendamping. Adik-adik, yuk kita siapkan diri masing-masing. Duduk yang baik ya. Hai adik-adik, sekarang saatnya kita bermain. Di sini ada para pesertanya, yaitu kakak-kakak. Ada kakak Elva, kakak Vio, dan kakak Gaby. Halo. Nah, kali ini permainannya judulnya hitung jari. Nanti kalau kamu bilang 1, 2, 3, kakak-kakak akan mengeluarkan jarinya. Terserah berapapun nominalnya. Nanti mereka harus cepat-cepatan menghitung jarinya dan jari teman-temannya. Siapa ya yang akan menang? Kita mulai ya kakak-kakak. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. 8. Berapa? 8. Yang menang duluan kakak Pio. Satu skor untuk kakak Pio. Siap? Siap. 1, 2, 3. 11. 2 untuk kakak Pio. Satu kali kesempatan. Bersiap? Siap. 1, 2, 3. 11. Satu skor untuk kakak Pio. Nah, adik-adik dan kakak-kakak, tahu nggak
arti dari permainan ini apa? Apa tuh Kak Put? Nah, jadi maksudnya kita melihat jarinya teman-teman, kita tahu menghitungnya dalam hati, tapi kita tidak mengungkapkannya. Itu sama saja seperti kita tahu perintah Tuhan Yesus itu baik untuk kehidupan kita, tapi kita tidak pernah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman itu kan menjadi sia-sia ya kakak-kakak. Maka kalau sudah tahu kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita juga harus melakukannya kepada sesama kita. Setuju kakak-kakak? Setuju. Sampai jumpa lagi di permainan selanjutnya. Dah. Nah, adik-adik gimana? Seru kan gamesnya tadi? Adik-adik, jangan lupa ya, dicoba gamesnya di rumah bersama kakak adik dan bersama orang tua. Nah, adik-adik gimana? Gak terasa ya, sekolah minggu kita hari ini sudah mau selesai. Syukur kepada Allah. Adik-adik, sekolah minggu kita minggu ini seru kan? Nah, karena sekolah minggu kita sudah selesai, maka kita akan mengakhirinya dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Nikita. Silakan Kak Nikita. Halo adik-adik, wah nggak kerasa ya sekolah minggu kita udah selesai. Untuk menutup kegiatan sekolah minggu kita, yuk kita berdoa lagi. Kita ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu selama sekolah minggu online kami hari ini. Ya Bapa, berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.